Halo Kaulah Muda dan Kaulah Tua, gimana kabarnya? Sehat? Harus sehat dong. Di video kali ini, kita bakal merangkum film Rusia bergenre drama kriminal berjudul Voroshilov Sharpshooter. Film ini dirilis pada tahun 1999, hasil karya dari sutradara Stavislav Govorkin. Berkisah tentang seorang pria mantan veteran yang berjuang untuk membalaskan dendam kepada segerombolan pria muda yang telah memperkaos cucunya. Kira-kira gimana ya keseruannya? So daripada lama, mending kita masuk ke alur ceritanya. Cerita akan berfokus kepada seorang pria tua bernama Ivan Fyodorovich. Ivan sendiri tengah menjalani kehidupan yang damai sebagai mantan marinir sekaligus penembak jitu terbaik. Beliau tinggal dengan cucunya yang cantik bernama Katia, sedangkan ibunya Katia harus berpindah ke negara Turki karena suatu hal. Katia tinggal bersama kakeknya untuk meneruskan sekolahnya di negara Rusia. Tapi siapa sangka kehidupan Ivan yang tentram seketika rusak oleh ketiga pemuda ini. Mereka bernama Igor, Boris, dan Pasutin. Mereka bertiga adalah bocah badung yang melihat Katia sedang lewat. Dan tentunya pakaian Katia yang membuat airbag dan bagasinya menonjol membuat Igor tergoda. Nah, kebetulan Pasutin adalah teman sekolah Katia. Jadi dia bisa dengan mudah merayu sekaligus mengajak Katia untuk minum-minum dengan dalih merayakan ulang tahun temannya. Dengan polos, Katia pun mau diajak ke dalam apartemen mereka. Di sana, Katia dipaksa minum serta bernyanyi lagu ulang tahun. Hingga sesaat setelahnya, nafsu mereka memuncak sehingga Katia menjadi sasaran ketiga bocah badung untuk diperkaos secara bergilir. Разрушайте компанию. Не будет. Остановись мгновенно. Слышь? Ну давай быстрее. Ну, че, смотри какая. Смотри, не ломай кайф. Setelah dinikmati, Boris membiarkan Katia pulang dengan rasa hancur hati. Dia memberikan Katia sejumlah uang, namun saat di jalan Katia membuang uang tersebut karena Katia berpikir bahwa uang tidak bisa membeli segalanya, termasuk kehormatan dari seorang wanita. Begitu pulang, Ivan terkejut melihat Katia menangis tersedak-sedak. Belum sempat Ivan bertanya, beliau melihat ada darah yang mengalir dari kuburan Cina milik Katia. Lantas Ivan bertanya siapa yang telah tega melakukan hal bejat itu kepada cucu kesayangannya. Katia pun menjawab bahwa yang telah memperkaosnya tidak lain ialah tetangganya sendiri. Sontak Ivan pun keluar dan berniat menghabisi para pemuda tersebut. Namun tiba-tiba beliau dicegat oleh tetangganya yang bernama Flesin. Yang kebetulan Flesin ini adalah seorang polisi. Jadi Ivan langsung menceritakan kronologi tentang kejadian yang baru menimpa Katia. Ничего не случилось. Что это теперь положено у нас так? Где как? На экспертизу ей сейчас надо. Документ будет, доказательство, совсем другое. Flesin pun bersedia untuk mengusut kasus ini. Ia berkata kasus seperti ini akan sulit jikalau tidak ada bekas luka yang dimiliki Katia. Dia juga meminta untuk Ivan tetap tenang dan menyerahkan kasus ini kepada Flesin. Улики она смывает, Иван Федорович. Обыкновенные, ты что, не понимаешь? Kemudian Flesin pun melaporkan kasus Katia kepada atasannya. Spontan saja polisi beserta jajarannya meringkus Igor dan The Gang untuk kemudian dihukum atas apa yang mereka telah lakukan kepada Katia. Зачем так, капитан? А как? Namun gak lama kemudian datanglah seorang kolonel yang ternyata itu adalah ayah dari Pasutin, salah satu orang yang telah memperkaos Katia. Beliau tak ingin anaknya dipenjarakan oleh polisi begitu saja. Николай Петрович, вы меня в прошлом году в управление вызывали, песочек. Да нет, соседи позвонили. Lantas beliau mengiming kapten polisi kenaikan jabatan sekaligus gaji jika si kapten tidak memenjarakan anaknya. Awalnya sang kapten menolak, tapi karena terus didesak, akhirnya dia tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga mereka bertiga dinyatakan tidak bersalah. Emang edan sih Pak Kolonel yang satu ini, mentang-mentang punya tahta, hukum disepelekan begitu saja. Lanjut.
положенных, товарищ полковник. Не положено даже в воспитательных целях. Отдай мне его, капитан, сильнее не накажешь. Бери, товарищ полковник. Не положено даже в воспитательных целях. Di lain sisi, Ivan yang takut cucunya depresi sehingga membuat kejiwaannya terganggu. Tak ingin cucunya kenapa-napa, beliau memanggil seorang psikiater untuk menenangkan jiwa Katia. Dan untungnya, sang dokter mengatakan bahwa kejiwaan Katia sudah berangsur membaik. Dengan catatan, Katia harus melupakan segala kejadian yang telah menimpanya. Tentu saja, hal tersebut tidak akan mudah dilupakan oleh Katia. Ivan yang melihat itu pun hanya bisa memeluk cucunya serta berjanji bahwa para bocah nakal itu harus mendapatkan hukum yang setimpal. Что ты, моя дорогая? Все будет хорошо, вот увидишь. Хорошо уже никогда не будет. Esoknya, Ivan dan Katia pun mendatangi kantor polisi untuk menjelaskan segala kronologi kejadian waktu itu. Пришли все-таки. Namun nampaknya ada kejanggalan pada pihak kepolisian. Karena polisi malah membalikkan fakta dan berkata bahwa Katia adalah wanita pelacur yang ingin meminta bayaran kepada Igor dan The Gang. Много чего написали. У меня такое ощущение, что они прям рядом стояли. Seolah-olah dalam kasus ini Katia yang bersalah. Jelas saja, hal itu malah membuat hati Katia semakin hancur. Usut punya usut, pihak kepolisian telah kong kali kong kepada sang kolonel alias bapak dari Pasutin agar tidak memperpanjang kasus ini. Под ручку со Зворыгиным, улыбаясь, прекрасно осознавая, что вас там ждет. Выдумала все. Скажите мне, зачем мне это надо? Tak ingin tinggal diam, Ivan pun mendatangi pihak pengadilan untuk meminta tuntutan atas para pemuda tersebut. Dengan semua penghargaan yang ia dapat di kemiliteran, Ivan berharap jaksa bisa menghormatinya sebagai pahlawan negara dan akan membelanya dalam kasus ini. Tetapi apa yang terjadi? Pihak jaksa malah menolak karena semua bukti telah dikumpulkan, di mana dalam bukti tersebut dikatakan bahwa Katia memang sengaja ingin diperkosa Igor and the Gang demi uang. Нужно получше воспитывать ваших детей и внуков. Dari sinilah kemarahan Ivan mulai menggebu-gebu bahwa keadilan di dunia akan kalah dengan jabatan dan juga uang. Akhirnya Ivan pun memutuskan untuk menjual kebun kosong di belakang rumah untuk membeli senjata agar bisa memberikan hukum yang setimpal kepada Igor and the Gang dengan caranya sendiri. Значит. Нет, бать, так не пойдет. Послушай. Представь, что у тебя вместо пальца или... Singkat cerita, esok pun tiba. Ivan melihat bahwa Katia sudah mulai membaik. Sepertinya dia sudah membiarkan semuanya berlalu. Namun nampaknya Ivan gak akan membiarkan ini begitu saja. Tekadnya untuk menghabisi para pemuda itu masih sangat kuat. Apalagi tetangganya kebetulan menitipkan kunci rumah kepada Katia, yang mana ternyata posisi rumah tetangganya sangat strategis untuk Ivan bisa membidik Igor and the Gang. Di lain hari, Ivan yang sudah berhasil mendapatkan senapan pun memulai aksinya. Dengan perhitungan yang mantul, Ivan menembak botol Boris yang tepat berada di hadapan burung khatulistiwa miliknya. Sehingga pecahan botol tersebut membuat burung Boris mengalami kerusakan. Tapi hebatnya, Ivan membuat penembakan itu seolah-olah kecelakaan agar polisi tidak mencurigainya. Gak berhenti sampai situ, keesokannya Ivan memulai misi balas dendamnya lagi. Dia menembak mobil Igor yang sedang dinaikinya sampai-sampai Igor mengalami luka bakar yang cukup serius. Dan seperti biasa, Ivan langsung menghampiri kerumunan agar seolah-olah ia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Adegan pun berpindah ke kolonel yang mulai menyadari bahwa semua ini adalah ulahnya Ivan. Lantas ia mendatangi Pasutin untuk melindunginya sekaligus memerintahkan anak buahnya untuk mencari senapan milik Ivan. Namun setelah mencari ke setiap sudut rumah Ivan, mereka nggak menemukannya. Di mana hal tersebut membuat Pasutin menjadi gila karena takut Ivan membunuhnya. Sampai-sampai
Pasutin selalu memegang senapan milik ayahnya sehingga tanpa sengaja sang kolonel tertembak oleh Pasutin. Вадик! Вадик! Мальчик мой! Sementara itu, salah satu polisi ternyata menemukan senapan milik Ivan. Tapi di sini si polisi nggak ingin menangkap Ivan, melainkan hanya ingin menghancurkan senjata miliknya. Akhirnya, Ivan berhasil membalaskan semua dendamnya. А зачем тебе инструмент? Дома в деревне у тебя больше нет? Да так-то... Jadi inti dari film ini ialah tentang seorang kakek yang ingin menegakkan keadilan atas apa yang telah menimpa cucunya. Dengan usaha yang keras dan pengalamannya di kemiliteran, si kakek berhasil menghukum orang-orang yang telah memperkaos cucu tercantiknya. Dan film pun habis. Nah, gimana kaulah muda dan kaulah tua filmnya? Tentunya menonton film secara langsung sangat saya sarankan. Saya pamit dulu. Salam.